billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang hadis 258. Wattafaqo ala hadithiha fi qissati anbijaniyah Abi Jahmin wa fihi fa innaha al-khatni an sholati. Wattafaqo, dan keduanya telah bersepakat, maksudnya Bukhari dan Muslim, ala hadithiha, atas hadisnya, maksudnya ini benar kembalinya ke riwayat Aisyah ini tentang fi qissati anbijaniyah, tentang kisah anbijaniyah, kain tebal tak bergambar. Jadi tasawiruhu, gambar-gambarnya selalu takliduli, menggangguku fi sholati, di dalam sholatku. Jadi ketika Nabi sedang ini hadis 257 dan 258 ini menerangkan kalau sholat itu diusahakan kita di tempat sujud kita itu tidak ada sesuatu yang bergambar. Nah, ini diantara hadis yang dijadikan alasan kalau sejadah itu yang bagus polos gitu, karena gambarnya bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Lagi sholat orang pakai sarung, baca duduk, baca sujud, ada apa enggak ya? Nanti kan pikirannya macam-macam orang. Nah itu jadi gambar-gambar pakaian juga termasuk diusahakan itu ya, diusahakan kalau kita sholat itu terhindar dari sesuatu yang bergambar karena bisa mengurangi kekhusyuan sholat gitu maksudnya. Umum ya, yang bergaris juga termasuk kan gitu ya. Iya, ya sebenarnya boleh aja, nggak ada larangan, sah. Cuman kan bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Kalau bicara boleh pakai pakaian yang bergambar ya boleh, nggak ada larangan. Enggak ada larangan. Kalau gambar hidup, memang tuh ada diperselisihkan. Memang hadis banyak yang menerangkan larangan menggambar itu ya, gambar yang hidup gitu. Nah itu ada yang artikan secara mutlak, ya ini memang dilarang udah gitu. Tetapi ada ulama juga yang menafsirkan yang dilarang itu kalau disembah gitu. Nah ini yang antara dalilnya
itu ada kain bergambar di rumah Nabi. Ya kita kan jadi apa namanya di sini tidak dijelaskan apa tentang gambar hidup atau enggak, itu kita artikan secara umum gambar pokoknya gitu. Ya. Nah, ini dijadikan alasan oleh ulama bahwa yang dilarang itu adalah kalau disembah misalnya itu. Jadi dilarang karena ada sebab yang mengharamkan. Kalau tidak ada sebab yang mengharamkan, ya tidak dilarang, boleh. Terus Aisyah waktu itu megang boneka. Boneka itu memang bukan gambar makhluk. Itu waktu kecil disaksikan oleh Nabi, main. Kan Aisyah dinikahi oleh Nabi kan ketika masa kecil kan, 6 tahun dinikahi, dicampuri 9 tahun. Waktu itu dibiarkan lagi. Jadi yang dilarang itu kan haramnya bukan haram li zatihi, kan haram ada dua macam, haram li zatihi dan haram arodi. Kalau haram li zatihi, haram karena zatnya, itu seperti misalkan daging babi, ya diharamkan karena zatnya yang haram dimakan. Nah ada haram arodi namanya, haram yang mendatang. Haram arodi itu diharamkan karena ada sebab yang mengharamkan. Misalkan beras, halal kan? Beras. Kalau beras curian, haram kan? Ini namanya haram arodi. Dia menjadi haram karena ada sebab yang lain yang haram juga. Ya. Nah, jadi gambar-gambar itu diusahakan ketika sholat itu terhindar dari pandangan kita, biar lebih khusyuk sholatnya. Dibaca ringkasannya. Hadis 258, hadis sah, maksud memikirkan atasannya yang bisa mengganggu kita di dalam sholat. Hukum irsad. Irsad itu untuk bimbingan, untuk kemaslahatan dunia. Ya. Lil untuk irsyad bimbingan. Lil irsyad itu untuk bimbingan yang bersifat maslahatan gitu. Beda dengan sunnah, ya. Kalau sunnah itu lebih kepada keakhiratan. Bisa dipahami ya. Sekarang hadis 259. Wa an Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Allah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila samai fi shalah aw la tarji'u ilaihim, rawahu Muslim. Kata Nabi, la yantahiyanna, sungguh benar-benar akan berhenti aqwamun, satu kaum yang yarfa'una absarahum. Yarfa'una, mereka mengangkat, absarahum, pandangan-pandangan mereka, ila sama, ke langit, fi shalah, di dalam salat, aula tarji'u ilaihim, atau pandangan-pandangan itu la tarji', tidak akan kembali ilaihim, kepada mereka, maksudnya buta. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi ini hadis sah maksudnya menerangkan ancaman bagi mereka yang sholat itu pandangannya ke atas langit, gitu ya kan? Dilarang. Mana lafaznya melarang itu? Layan tahiyanna, sungguh benar-benar akan berhenti, ya kan? Ini kalam khabar, ya. Maksudnya melarang. Janganlah atau hendaklah berhenti satu kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit fis sholah, di dalam sholat. Nah, kemudian yang menunjukkan larangan juga ini,
aula taji'u ilaihim, atau pandangan-pandangan mereka tidak akan kembali ke pada mereka. Artinya apa? Buta. Jadi kalau lagi sholat nggak boleh lihat atas. Itu sikap yang sombong juga. Orang kita lagi sholat sedang bermunajat sama Allah, yang dialog. Baik kita ngomong sama manusia, pandangan kita ke mana? Tuh, nengok noleh ke kanan ke kiri aja nggak boleh. Sholat kan? Apalagi berhadapan dengan Allah. Nah, kemudian di riwayat Dailami ini bisa dicatat. Dok basoroka mau dia sujudika. Yang diperintah. Ini juga Dailami. Nah, ini yang diperintah kalau kita sedang sholat, ya, dok letakkanlah basoroka pandanganmu fi maudi'ah, di tempat sujudika, di tempat sujudmu. Itu pandangan kita ketika sedang sholat mengarah ke tempat sujud. Kamu lihat tengok ke sana ke sini. Boleh, nggak boleh. Kecuali memang darurat. Kalau darurat yang lagi, jangan ada binatang yang berbahaya ya, kan jengking. Tuh, tengok kita matiin dulu nggak babe, gitu. Matiin, nanti kembali lagi ke posisi yang tadi kita lepas sholatnya, kayak gitu. Nah, yang diperintah ini letakkan pandangan ke arah tempat sujud. Kemudian ini kan umum di setiap keadaan sholat, kecuali ketika isyarat rujuk. Kalau ketika isyarat rujuk, pandangan itu mengarah ke isyarat rujuknya. Ini dicatat apa? Dasar hukumnya. Ini banyak juga diperbincangkan sama teman-teman gitu ya. Ada tapi hafal ya. Kayak Bukhari, langsung hafal. Tiga aja bisa. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yushiru bis sababah, bisa babati malah yuharikuha. Jadi tujuh tidak digerak-gerakkan dari tempat ini. Jadi yang lebih afdal digoyang-goyangin apa ini tengah ini boleh yuharikuha. Ini kan ada sebagian orang bisa diem tuh. Kita sebelahnya juga jadi apa konser lihat gerak begini. Enggak apa-apa lah. Pengaruh hari ini. Iya, pengaruh gerakan. Enggak penasaran. Iya, banyak. Ini juga punya kuat. Ini riwayat Ahmad Amin ya. Kemudian Abu Dawud dan
Nasai sin ini singkatan ulama hadis begini bagi kode rumus Ibnu Hibban A dan Ba ini artikan dulu ya Ali bin Zubair dan dari Ibnu Zubair. Kata Ibnu Zubair karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yushiru berisyarat bisababati dengan jari telunjuk wala yuharrikuha dan dia tidak menggerak-gerakannya ya. Wala yujawizu basaruhu pandangannya tidak pandangannya basaruhu pandangannya wala yujawizu tidak melampaui isyaratahu syaratnya. Beda dia beda. Pandangannya kemana berarti? Pandangannya ke jari telunjuk ke isyaratnya. Tidak melampaui pandangan tidak melampaui isyaratnya. Isyaratnya kan dengan telunjuk. Apa? Pas kita tunjuknya di depan. Iya tunjuk itu kan tidak melebihi. Berarti dia tunjuk ya berarti ya dia tidak ada di sekitar. Mau kamu lihat ini, tetap aja tidak kelihatan. Maksudnya, sebagian orang ada yang bilang di depan jari tunjuk itu tetap. Nah, kemana nggak ada kata itu pak? Pandangannya tidak melampaui isyaratnya. Kalau melampaui isyarat itu berarti di depan sini, melampaui. Kalau tidak melampaui berarti di sebelah sini. Tuh, ya. Berarti bukan di tempat sujudnya berarti. Bukan, ini pengecualiannya ini aja. Kalau selain ini mengarah ke tempat sujud. Karena ada juga apa namanya yang pendapat pandangan ketika duduk ya itu mengarah ke kiblat. Memang saya tahu selalu juga di sini itu pakai domir hak, domirnya itu kembali kemana? Ke kiblat, ke isyarat tunjuk. Masih mutlak sifatnya, bisa kembali ke keduanya pakai hadis itu hadis itu. Nah ini sebagai penguat. Jadi yang dimaksudkan di hadis itu domir kembali itu adalah ke isyarat tunjuk berdasarkan riwayat ini. Gitu. Ya. Itu melihatnya ngelirik sampai full. Iya. Full, ini ini dong. Begini, maksudnya gimana? Kan ada ini tetap ke situ tapi matanya ngelirik ke kanan gitu. Matanya bergerak. Enggak, pandangannya semua pandangannya. Pasti semua kan. Semua pandangannya. Berarti enggak Miring. Iya, lihat ke sini. bukan ke situ tadi. Enggak, lihat ke sini. Kamu kayak gini. Begini bisa. Gitu. Ya, ini biasa. Kalau selain apa namanya isyarat ini, maka pandangannya ke tempat sujud. Tuh. Ustaz, Ya. ada kan ya rakaat yang tahiyat pertama apa kedua? Rokat. Umum, pokoknya awal gitu. Ya tahiyat awal akhir. umum, mau tayat awal, mau tayat akhir, kayak gini. Walai hariku ada tidak menggerak-gerakannya itu ya. Kemudian di satu riwayat juga pakai isyarat tunjuk itu lunak. Yang ini lunak. Lunak. Berarti khusus buat tahiyat aja kan, saya tahu ada kalau yang duduk biasa kan tampak tunjuk gitu. Pokoknya pas ketika berisyarat tunjuk. Karena ada juga yang Baihaqi dan Hakim. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam idza shalla to'a ra'sahu. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat to'a membungkukkan ra'sahu kepalanya wa fi basarihi nahwal ardi. Dan pada pandangannya itu mengarah ke bumi. Nah ini kan dipahami dari sini pandangannya mengarah ke tempat sujud.
Ya bisa dipahami ya ini ya. Nggak boleh dilarang mengarah ke langit ya. Menoleh-noleh juga kan juga dibahas ya kan. Ancamannya bisa buta nanti. Walau alam itu kan karena kekuasaan Allah ya. Nih, udah dibaca ringkasannya. Hadis 259 hadis A. Maksud melarang berak ke atas di waktu sholat hukum haram. Ya. Dan hadis 260. Walahu dan baginya, maksudnya bagi Imam Muslim, an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata bi hadrati ta'amin, tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat bi hadrati ta'amin, dengan tersedianya ta'am, makanan, wala huwa yudafi'uhul al-akhbasani, dan tidak sah pula apa namanya ini, ketika dia yudafi'u itu saling mendorong. Apa yang saling mendorong? Al-akhbasani, dua yang jelek mendorongnya. Ini dua yang jelek ini maksudnya buang air kencing dan berak. Kita ulangi. Hadisnya sah. Maksudnya kalau mau sholat kemudian disediakan makanan, maka kita disuruh makan dulu, makanan yang berat atau ringan. Ini umum. Perhatikan lafaz sholat ya. Sholat ini isim nakiro didahului oleh nafi la. Kemudian to'am juga isim nakiro didahului oleh la nafi. An nakiro itu ba'da nafi. Isim nakiro setelah nafi tufidul am, menunjukkan umum ya. Maka sholat apa saja, mau sholat sunnah kek, mau sholat wajib kek, kalau disediakan makanan harus makan dulu. Makanannya juga makanan apa aja, mau yang ringan atau yang berat. Minum juga termasuk di sini. Minum, ya, minum dulu. Tuh. Bisa jadi tidak sah tuh la sholat ya. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah. La sholat. Kemudian juga yang dua yang jelek, ini maksudnya apa ya? Dua yang jelek saling mendorong. Maksudnya nggak boleh nahan kencing atau berak. Kalau mau kencing dulu, baru ambil wudhu, mules, berak dulu, baru ambil wudhu, ya. Ini juga termasuk kentut, ya. Kentut masuk ke yang dipahami dari al-akhbasani, dua yang jelek. Jadi tidak boleh menahan kentut, dasarnya ini dari sini ya. Namanya mafhum muwafaqah, paham kecocokan. Gak boleh kencing, berak, kentut, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Dan semua ini bisa mengganggu kekhusyuan sholat, kecuali memang contoh misalnya ya di akhir apa namanya itu, akhir waktu, contohnya kita sholatnya di akhir waktu ya kan, takut habis nih kalau buang air dulu nih, nanti habis nih waktunya nih, contoh ya kan, apa ya kan, darurat ya. Tapi kalau masih ada waktu, ya ini dulu dong, buang air dulu. Jadi pahami ini ya.
ngantuk, males kerja. Nguap di bawahnya nih, nguap. Dibaca dulu ringkasannya. Hadis 240 hadis sah. Maksud melarang sholat apabila makanan sudah disediakan dan apabila pembuangan besar. Hukum haram dan sholatnya tidak sah. Tuh, ya, kalau tidak sah tuh. Yang mesti nguap, tapi saya nggak boleh nguap atau Nguap dan bawah kita bahas. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tasaubu, menguap itu minasyaiton, termasuk setan, maksudnya gangguan setan. Fa iza ta'asaba ahadukum, fa iza, karena itu apabila ahadukum, seorang di antara kamu, tasa'aba, menguap, falyakzim, maka letakkan, maka tahanlah, mastato'a, semampumu. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wazada, dan dia menambah, maksud Imam Tirmidzi, fis sholat, di dalam sholat. Tadi kan di atas tidak diterangkan di luar sholat, tapi di dalam sholat nih, di dalam sholat. Nah jadi ini ada juga apa namanya, riwayat lain itu menerangkan di dalam sholat atau di luar sholat, ya. Terutama di dalam sholat, karena itu godaan setan, ya, godaan setan. Hadisnya sah, ya, hadisnya sah, itu maksudnya memerintah kita kalau menguap disuruh tahan, fal yakzim, maka tahanlah, mastato'a, semampumu. Nah, ini pakai apa nih? Terangin nggak di sini? Ya kan? Ini diriwayat Bukhari dan Muslim. Fal yado yadahu ala fihi. Dicatat ya. Fal yado. tahan bukan sholat aja. Dalam sholat aja. Asyaikhani itu dua syekh, maksudnya Bukhari dan Muslim. Fal yado, maka letakkanlah, yadahu, tangannya, ala fihi, di, rata asalnya di atas, ya, jadi di fihi, mulutnya. Tuh, pakai tangan apa nih? Gak ada. Ya, tangan kanan juga boleh, pakai tangan kiri juga boleh, cuma kalau berdasarkan keumuman, kadang ada sesuatu yang jelek, pakai tangan kiri. Tuh. Oh ini boleh, oh ini juga boleh, terserah, boleh beli deh. Ini berlaku di dalam sholat atau di luar sholat. Dua sek, kapan tadi? Bukhari dan Muslim. Di riwayat lain menahannya dengan meletakkan tangan di mulutnya. Menguap jangan disuarakan. Tuh, ya. Menguap jangan disuarakan, ya. Kalau disuarakan nanti akan ditertawakan setan. Setan merasa berhasil mengganggu kita, apa namanya, dengan menguap disuarakan.
Kenapa bisa berlaku juga buat di luar sholat? Ini kan di sini yang disuruhkan di sholat kan, di dalam sholat, di luar sholat kan nggak dijelaskan kan di sini. Nah, ini kaidahnya begini, dzikru ba'di afradil am bi hukmihi la yukhassisuhu. Penyebutan sebagian dari lafaz yang am itu bersama hukumnya tidak mengkhususkannya. Di sini yang disebutkan secara secara khusus kan fi sholat, di dalam sholat. Ini salah satu dari lafaz yang am. Umumannya di mana? Yang di atasnya itu tidak disebutkan makmulnya, kalau dalam bahasa Arab itu objeknya gitu ya. Di mana? Kan umum kan? Di sini disebutkan sebagian dari lafaz yang am, yaitu fi sholat, di dalam sholat. Nah, saya katakan tadi berlaku juga untuk di luar sholat, karena dzikru ba'di afradil am la yukhassisuhu. Penyebutan sebagian dari lafaz yang am tidak mengkhususkannya. Jadi perintah menutup mulut ketika menguap itu berlaku juga di luar sholat berdasarkan kaidah itu tadi. Ya. Bukan masalah perintah, Be? Wajib kan? Tutup. Semampunya itu. Ya, kalau bisa rapat, ya kan? Dalam penyebutannya nggak dikasih Ustaz ya? Apa? Dalam penyebutannya nggak dikasih juga ya? Jika orang itu nguap, nyebutnya apa gitu? Enggak ada. Yang baik. Kalau lagi menguap bagaimana nyebutin? Ada yang Enggak ada. Enggak ada. Zikir tertentu enggak ada. Jadi pahami ya? Coba dibaca ringkasannya. Wajib ya. Ini yang 260 dibalik nih, makan. Yang makan kenapa Pak? 260. Oh banyak. Iya, banyak. Mau makan misalnya kalau makan disediain itu di rumah atau kita lagi misalnya kan kalau orang kantor kayak jam 12 atau setengah 12 udah keluar makan mesen. Iya. Pas datang pas ajan. Itu gimana? Disediain di masjid gitu misalnya. Bukan. Makan nih, yuk Pak. Kantor aja makannya di warung Padang. Iya. Kan mesen tuh. Nah, dia kelarin pas ajan. Pas dia ngirimin makanan datang ajan. Bukan ini maaf. Kalau itu kan setiap waktu disediain terus kalau kalau Padang masih lari setiap waktu disediain terus setiap waktu. Bukan gitu. Kan tadi kan ya ini kurang bisa karena ada makanan. Iya. Makan dulu baru sholat. Ya udah disediain. Iya. Ya udah makan. Tapi pas ajan. Makan dulu ya. Iya. Kita makan dulu. Iya. Kan hubungannya mau sholat tapi disediain makanan. Itu Pak maksudnya. Makan dulu. Kondisinya kalau lapar makan dulu. Kalau misalkan kan boleh. Gitu orang tanya. Enggak, kalau di rumah oke lah di rumah. Ini kita lagi di restoran atau di warung. Maksudnya di Bapak pas beli makanan, datang makanan pas waktu azan. Jadi mana yang didahulukan? Makan dulu Pak. Makan dulu. Kan udah dulu. Makannya udah dibeli belum nih? Ini udah pesan. Pesan datang pas azan. Ya, berarti udah pesan itu mau menyediakan makanan buat kita ya, mau disediain. Kan bahasa di sini bukan ini. Di hadapan berarti udah ada. Bahasa ini nih. Di sini. Iya benar, di hadapan di hadrat itu am, hadirnya makanan di hadapan kita. Belum datang. Ini pertanyaan udah datang belum ini pesanannya? Pas ajan dia bahannya aku berarti datang makanan pas azan tapi posisinya nggak di masih masjid. jalan. Iya sama aja ya. Ini kan juga nggak disebut di rumah. Yang jadi persoalan kan disediain makanan. Makanannya udah tersedia. Iya. Kirain maksudnya yang disediain di warteg atau Beda lagi. Iya. Ini besar. Isinya udah
sudah ada makanan makan dulu. Iya makan dulu. Mana tempat makan? Sholat. Bukan. Emang ya mau makan. Maksud gue waktu itu berpapas asmanya. Iya, Kan ada yang bilang, ternyata tangguh lah kok sholat dulu kan gitu. Kondisi lagi ini fungsi. Paling ngobrol berjamaah. Kan banyak kan orang gitu kan berjamaah pas gitu loh. Iya. Mana yang diduluin gitu. Harus Makan dulu, walaupun hanya sedikit misalnya contoh. Oh dibatalin gitu nih makan. Iya, makasih. Lebih selamat ya kayak gitu deh. Karena ini kan gak jadi urusan, mau punya tahu enggak? Iya. Iya kan? Jadi masalah udah kata klien udah siap jalan itu klien. Teman tadi juga yang bisa diakhirkan ya. Oke? Bisa dengan yang dari waktu tidak bisa. Iya. Tapi disuruh makan dulu gitu. Walaupun cuma sedikit gitu. Cuma kan takutnya begini, kalau disuruh makan dulu kan karena takut nggak kusuk. Iya. Kalau nggak kusuk, lagi lapar, makan. Tapi yang makan banyak dulu, itu bisa ngantuk. Nih, Be, terus gini aja dulu deh ya. Kalau begini, kenapa ini ya? Bisa aja sih yang lanjutin. Pertimbangannya itu nanti pertemuan berikutnya. Aku mau bahas saum puasa. Kita mau menghadiri Ramadan, ya. Kalau bisa kita lanjutin ke babul masakit, kita lanjut juga babul masakit. Selesai. Bagaimana ya? Selesai. Apa yang mau dilanjut ke rumah sakit, apa yang nanti pertemuan berikutnya kita bahas bab Ramadan. Kan kita mau persiapan menghadapi Ramadan. Iya. Udah dulu gitu maksudnya. Ramadan itu. Iya. Tapi masalah yang tadi. Iya, saya tanya jawab aja ya. Ramadan lagi Ami. Kan takutnya gini kan kita udah sholat, habis makan berapa dulu lah. Ya, ada ngobrol lagi lupa lagi. Kan ngobrol dulu lah. Kan lama-lama. Nyindir dong. Ada gaji. Batang lagi. Mati tapi enggak enak sore. Takutnya kita udah Dulu sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah. Ayo jawab deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab aja deh ya.